Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Perdana dengan NIM C2502315. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan solusi rekam data elektronis berbasis dashboard dan analitik prediktif untuk monitoring pasien kronis. Untuk studi kasusnya itu berada di klinik Simpang 5 Husada, Untuk proses sendiri yaitu klinik merupakan klinik pertama 24 jam. Lokasinya di Grobogan, pimpinan Rasulullah. Untuk unit layanan sendiri adalah poli umum, poli gigi, apotek, dan laboratorium sederhana. Rata-rata kunjungannya itu sekitar 120 pasien per hari. Untuk total SDM yang bekerja itu ada 18 orang. Latar belakangnya itu penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes memerlukan pemantauan secara berkelanjutan agar komplikasi dapat dicegah sejak dini. Meskipun klinik Simpang 5 Husada telah menggunakan rekam kesehatan elektronis, pemanfaatan data masih sebatas pencatatan pelayanan dan belum mekanisme pengambilan keputusan secara detail. Melalui rancangan dashboard dan analitik prediktif, data RKE diharapkan memberikan informasi yang cepat, akurat, dan membantu tenaga kesehatan melakukan intervensi lebih awal terhadap pasien berisiko tinggi. Permasalahan yang dihadapi yaitu ada beberapa permasalahan. Yang pertama, pasien hipertensi dan diabetes sering terlambat melakukan kontrol. Hasil pemeriksaan laboratorium belum dipantau secara berkelanjutan. Sulit mengidentifikasi pasien yang memiliki risiko komplikasi. Tidak tersedia sistem mengingat kontrol secara otomatis. Data RKE belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Akibatnya sendiri yaitu pelayanan masih bersifat reaktif dan risiko komplikasi pasien menjadi lebih tinggi. Data utama yaitu dashboard dibangun menggunakan data identitas pasien, data kunjungan, diagnosis menggunakan standar ICD-10, data pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, dan HbA1c. Data obat dan terapi, misalnya ada jadwal kontrol pasien dan outcome atau hasil tindak lanjut pasien. Seluruh data tadi divalidasi agar lengkap, konsisten, akurat, dan siap digunakan untuk analisis. Untuk rancangan dashboard sendiri, dashboard memberikan gambaran kondisi pelayanan secara real melalui beberapa indikator, yaitu pertama ada jumlah pasien hipertensi aktif, dua ada jumlah pasien diabetes aktif, kemudian jumlah pasien yang belum melakukan kontrol, ada tren kunjungan setiap bulan, dan 10 diagnosis terbanyak, dan jumlah pasien dengan hasil pemeriksaan abnormal, dan daftar pasien dengan risiko tinggi, ada presentasi pasien dan makin kontrol. Untuk mockup dashboardnya sendiri yaitu dashboard menampilkan informasi dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami. Komponen utama dashboard meliputi ringkasan indikator utama atau KPI, grafik tren kunjungan bulanan, dan ada verifikasi pemeriksaan laboratorium, dan diagram diagnosis terbanyak, daftar pasien risiko tinggi, daftar pasien terlambat kontrol. Selanjutnya untuk rancangan fitur CDSS atau predictive analytics, yaitu sistem menggunakan beberapa data sebagai masukan, yaitu umur pasien, riwayat mengikuti kontrol, tekanan darah terakhir, nilai aja atau gula darah, jadwal kontrol, kebutuhan minum obat. Data tersebut diproses menggunakan pendekatan rule-based dan weight risk scoring sehingga menghasilkan kategori risiko tiga, yaitu ada risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Untuk cara kerja sistem sendiri yaitu alur sistem dimulai ketika data pasien masuk dalam RKE. Selanjutnya sistem melakukan analisis berdasarkan aturan klinis yang telah ditentukan. Apabila ditemukan kondisi seperti tekanan darah tinggi berulang, HbA1c tinggi, atau pasien terlambat kontrol, sistem akan memberikan peringatan atau alert. Alert tersebut menjadi dasar bagi tenaga kesehatan untuk hubungi pasien, dengan kontrol WhatsApp, menjadwalkan ulang kunjungan, mengevaluasi terapi pasien, dan demikian pelayanan menjadi lebih proaktif. Untuk risiko privasi dan keamanan data,
Rancangan sistem tetap memperhatikan keamanan data pasien melalui beberapa mekanisme. Pertama adalah hak akses berdasarkan peran pengguna, login menggunakan akun masing-masing, audit run untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna, enkripsi data pasien, dashboard hanya menampilkan data agregat sehingga informasi pribadi pasien tetap terlindungi. Pendekatan ini mendukung perlindungan data rekam medis dan menjaga kerahasiaan informasi pasien. Manfaat rancangannya sendiri yaitu satu, bagi fasilitas kesehatan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan monitoring pasien kronis secara data. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan membantu pengambilan keputusan melalui dashboard dan peringatan dini pasien berisiko. Yang ketiga, bagi pasien dapat meningkatkan kepatuhan kontrol dan mempercepat tindak lanjut sehingga risiko komplikasi dapat dikurangi. Yang keempat, bagi petugas rekam medis mempermudah pemantauan pasien yang terlambat kontrol dan menjaga kualitas data. Kelima, pengembangan dapat dikembangkan menjadi sistem tugas dan terintegrasi dengan statusnya. Untuk dashboardnya sendiri yaitu ini ada tensi, diabetes dan komorbid, dan ada grafik tren kunjungan dan atau hipertensi dan diabetes, ada hasil laboratorium dan rata-rata bulanan. Untuk pasien bertransaksi dalam 24, pasien diabetes aktif 47, belum terlambat kontrol 2, hasil lab abnormal ada 40, pasien resiko tinggi ada 8, untuk kepatuhan data sendiri ada 78%. Pasien resiko tinggi ada data-datanya. Tadi ada pasien terlambat kontrol dan kepatuhan batik. Kesimpulannya yaitu rancangan sistem rekam kesehatan elektronis berbasis dashboard dan analitik prediktif mengubah data rekam medis menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Dashboard memudahkan memonitor pasien kronis secara real-time, sedangkan fitur clinical decision support system atau CDSS membantu mengidentifikasi pasien berisiko, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi lebih cepat dan tepat. Dengan demikian, rancangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, serta mendukung transformasi digital di fasilitas kesehatan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.